Kamu merah. Cek 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 cek. Anjing. Itu gara-gara anjing lah mas. Sama dia juga apa udah Gue tahu? pikir gue bakal diketemuin sama Farel. Oh gue sayang banget nih sama si Katak gitu Iya. kan. Kalau lagi bikin VT berdua, kenapa yang sekarang tiba-tiba jadi pengen ngelawan? Buat berdansa sama Katak nanti di atas. Gue makan. Anjing. Halus dia. Yuk, oh dogdagnya. Yo, assalamualaikum, balik sama ACR. Video kali ini saya sudah kedatangan tamu ya dari Uzbekistan. Anjir. Turki. Oh, Turki dari Turki ya. Dari Turki. Katanya dia mau nyerang ke Israel. Gue yang digulung ini mah. Nah, ini Bang Bokir ya. Jadi sebenarnya malam saya sudah ketemu, tapi ternyata kadon paherengnya si Farel malah jadi agak sedikit crash dikit. Padahal nggak tahu masalahnya apa. Jadi kamari ieu datang ngavlog. Si Farel datang, da emang kobe orang dongkap. Abi kan teu apa sih aya masalah. Tapi si Farel ternyata pernah nangtang. Oh. Pernah nangtang di mana sih dia? Di kolom komentar, dibikin Kolom status komentar. juga bang, bikin SG. SG, Iya. padahal kan sebenarnya ini di Bandung, kita masuk nonton nepikeun ka nya ieu kan dijamu lah harusnya gitu kan. Ya sebagaimana kayak yang lain-lain yang dari Jakarta ya kita juga nggak ngelihat ke Jakarta. Gue juga sama pernah tinggal di Jakarta lama gitu maksudnya. Ini mah masalah personal gitu. Benar. Personalnya si Bokir sama si Farel. Farel nggak tahu apa yang jelas. So sebenarnya gue mau ketemu banget sama Bang Bokir ini udah lama ya. Dari pas Asli. kejadian Ilham tuh. Benar. Sampai si Ilham nangtang abis-abisan. Wah, gila pokoknya. Dan Gacor akhirnya- banget dah. Gacor banget sampai akhirnya usaha buat disatukan lah. Karena gue tuh sebenarnya gimana ya, nggak nyaman sih lihat yang kena berantem Iya, benar, gitu, benar. ribut. Aduh, kayaknya kita umur udah mau 30 tahun ribut-ribut begitu kayaknya gimana gitu ya. Kalau gue pribadi ini mah gitu kan, tapi kan semua balik lagi ke masing-masing ya. Apa konteks masalahnya dan lain sebagainya. Kayak gini nih. Ini sekarang kita akan membahas lebih jauh lagi anjas. Jauh. Ilham udah menyatakan menyerah karena dia menikah gitu kan. Nggak jadi. Udah ada tanggung jawab lah. Ya. Dan mungkin ya dia udah mikirnya udah jauh lah kayaknya. Takut gimana gitu kan. Karena dia juga punya sakit gitu. Punya sih asam lambungnya. Lambungnya udah lumayan, mungkin dia mikir lebih takut lagi karena dia sekarang udah bawa anak orang kan. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya pengen banget bang gue ketemu gitu sama dia. Ya, gue udah ajak ketemu Ilham dari kemarin malam, tapi dia katanya lagi sama istrinya. Terus tadi gue kontekin, belum balas juga nih sampai sekarang sih. Tapi konteksnya silaturahmi bukan Iya. ketemu gelut. Iya, gue juga udah bilang sama Bokir kemarin kalau misalkan nanti dia kan ini aduh mau naik ring nih sama Katak nih, nanti Iya, kita iya. juga mau ngobrol juga ya. Gue udah bilang pesan sebelum itu terjadi, kalau misalkan lu mau menang kayak mau lu mau kalah jangan call out si Ilham gitu. Iya, Kasian gitu. So Ilham nggak ada, tapi ada yang sudah diaku sama Ilham ini mun Sunda mah lalancekan lah abang-abangannya. Abang-abangan. Ini abang-abangnya Ilham. Oke. Oh ya, gue pernah ngeliat kontennya Bang Aep ya. Bang Aep sparring tinju sama Ilham. Ah, iya. Lucu kan? Iya. Kita bukan petinju. Soalnya Kayak gitu. Itu gimana ceritanya? Lu kenapa bisa? Itu kan kesannya kayak misal teman sama teman ya. Kenapa lu bisa ketemu sama Katak? Gua nggak ngikutin kasus lu dulu sama Katak yang mau naik ring itu. Gua nggak ngikutin.
Tiba-tiba dia pernah bilang ke gua kalau dia istrinya lagi hamilan, Iya. lagi nikah juga terus hamilan gitu kan, nggak lama nikah hamilan. Jadi dia tidak melanjutkan ribut sama lu di ring itu, Iya, ya kan? benar. Nah, sekarang kan lu ada diwadahin nih sama HSS ya. Buat tampil di ring. Apa itu lu yang request? Apa gimana sih? Sebenarnya emang dari dulu tuh dia yang ngajakin ring daripada main di jalanan. Gue juga bagus dong, karena kita sama-sama dewasa, kita saling edukasi. Masa kita harus main ribut di jalanan, lebih baik ya bagus nih sekarang HSS sudah mewadahi acara tersebut atau enggak ring ya, ring. Ya, Gue ya diketemukan sama sebelah Maska. Oke. Dan akhirnya ya nunggu apa lagi daripada kita buang-buang netizen panas, buang-buang waktu, ribut di sosmed dan gak ada kejelasan. Lebih baik ya inilah wadahnya. Tapi nih kayaknya Bokirnya berani pisan ya. Berani banget. Diajakin naik ring sama siapa aja, sama si Ilham, hayu. Ayo. Sama si Palel juga kemarin, hayu. Sama si Katak, hayu. Gila ya, ngeri banget ya. Gue bingung deh kalau misalkan Nggak kita apa-apa. ya kalau misalkan kita dalam arti berani ya karena kita punya harga diri atau enggak apalagi sampai satu yang gue tangkap dari Tino sama Paleka itu mungkin ngerendahin gue karena waktu itu gue kan sempat makanya gue berani nih makanya gue sempat crash juga sama Tino sama Paleka gara-gara dia ngerendahin gue pas gue boxing sama Alek padahal gue itu tanpa persiapan tanpa olahraga gue langsung Oh, itu lu nggak latihan, nggak apa tiba-tiba naik ring aja. naik ring sama Alek, nah tiba-tiba dia nge-reaction, gue nggak tahu dong, gue ada yang ngasih kabar, wah ternyata dia ngeremehin, baik katanya dulu tawuran, serem, kok di ring kayak gini pororo apa segala macem, ya gue terima, cuma gue pengen si Paleka atau Tino ini dia merasakan di atas ring nih, ya udah coba dong gue ajakin, ayo cobain, nah sampai sekarang bahkan gue nggak tahu kejelasannya nih menghilang dari line ya mungkin ya gue nggak tahu lah mungkin ada dia sibuk sama keluarganya atau segala macam gue nggak tahu Ya kalau misal itu kita nggak usah jelasin, mungkin ada yang udah tahu juga lah ya kalau itu mah gitu. Jadi biar waktu saja nanti oke, yang menjawab. benar. Tapi untuk mewakilkan karena mereka juga teman gua gitu kan ya, gua untuk mewakilkan mereka aja, kalau misalkan ya ada omongan-omongan atau kelakuan mereka ke lu ya gua meminta maaf aja lah. Iya, minta maaf. bener Di maklum aja gitu, nggak sebenarnya karena mungkin lu kebetulan di satu circle gue ini banyak gesekannya gitu kan, dan alhamdulillah sama gue mah kan aman-aman aja nih gitu kan, karena gue juga mau cari masalah ke lu atas dasar apa gitu kan, mau ngapain juga gitu. Jadi gue nggak pengen nanti lu ngejasnya kayaknya kalau bisa ke Bandung ini ya janganlah gitu ya. Ya namanya hubungan teman mah pasti ada aja. Benar. Tapi mungkin nanti seiring jalannya waktu bisa jadi temen jadi teman. Kayak misalnya lu sekarang sama Katak crash nih kan, Crash, yang ya. tadinya biasa-biasa aja kan, Biasa-biasa gua taunya aja. lu deket banget kan, Dekat. terus tiba-tiba lu naik ring gitu. Kalau gua pribadi, kalau gua tuh orang yang gimana ya, pernah ngopi bareng, nongkrong bareng, terus ya segala barang lah, cari duit bareng, terus tiba-tiba ada masalah yang kayaknya gua harus mukul dia gitu. Nah gua nggak bisa kalau gua, karena gua nggak bisa mukul teman gitu, anjir. Gak tega gitu kalau gua mah, kecuali kalau konteksnya memang dari awalnya nggak kenal, ada masalah ya tabayun aja lu kayaknya gimana gitu kalau gua ya. Nah ini gimana, lu harus naik ring yang sama itu sama HS dipilihin apa lu yang pilih sih sebenarnya? emang mungkin dari HSS-nya ya yang Udah pernah lihat udah kali pernah lihat kita crash apa gimana. Kecot Daripada dia takut, mungkin dari HSS takut kita tawuran atau segala macam. Gue juga nggak mau sebenarnya tawuran ya. Ini bagus dong HSS nunjuk gua sama dia untuk diwadahin tempat ring gitu. Di ring, tempatnya di ring gitu. Nah waktu itu kan Ilham tuh sempat ngebut banget tuh. Asli. Di sosmed kalau ngebut banget tuh kan. Ilham. Gue cuma merhatinya kayaknya nih anak ribut gitu kan. Cuman gua nggak terlalu banyak ngobrol juga sama dia karena waktu itu juga gua lagi sibuk sama kerjaan gue juga, jadi
Nah, yang lebih inten suka cerita ya mungkin Ilham sama si Mang Aep ini. Iya. Mungkin di sini nggak ada Ilham, tapi Bang Aep nih wakilin mungkin lebih deket ya. Lebih dekat, mungkin bisa meluruskan Ya, gimana itu Ilham. Bagaimana gue pengen tahu nih Bang, gue pengen tahu nih. Ilham sih sebenarnya aman-aman aja sih Bang. Mungkin kemarin mah emangnya lagi belum nikah kali ya. Iya, Makanya kayak gitu. Nah, sekarang udah nikah mah enggak lah, malahan Ilham teh ya ngobrol ke Aep malah ya pengen ketemu, pengen ya ngobrol, Sama. ya saling minta maaf lah, Benar, anak-anak benar. begitu pada dewasa lah. Benar, pengen ketemu juga. Pengen ketemu mau sampai tadinya tuh Ilham mau gua antar ke Jakarta. Mau ke tempat lu. Cuman nggak jadi terus. Kebetulan ada HSS mainnya di Bandung. Iya. Dan lu kebetulan ke sini. Waduh. Itu kan momen yang pas juga gitu kan. Dekat juga. Mungkin dia sekarang lagi tidur kan ini dibilang ya masih udah siang sih, cuman kan anak-anak kadang-kadang ada yang bangun sore, Iya. ada yang apa segala macam ya Ilham udahlah. suka live TikTok. Oh sampai iya, malam. sampai subuh kadang-kadang cari duit. Mungkin lah, capek lah ya. Ya mungkin. Ya harap dimaklum aja, tapi mudah-mudahan nanti bisa datang karena kan nanti malam lu juga preskon kan sama Katak ya. Gue juga ini belum ketemu juga nih sama si Katak juga nggak tahu nih ke Bandungnya jam berapa dan kapan, gue nggak tahu. Yang jelas gue doa terbaik aja buat lu, buat Katak. Kalau misalkan nantinya sampai nyampe kering, mudah-mudahan itu awal lagi menuju apa ya, pertemanan baik kalian Iya, aja sih. Semoga Bang. Kayak gitu. Kayaknya sih gitu. Tapi sebenarnya lu ada ada dendam pribadi nggak sih sama si Katak ini? Unek-unek lah. Ada unek-unek lah. Lebihnya. Ya, oke. selebihnya itu. Kalau misalkan unek-unek ya, mungkin yang panas itu tahun lalu. Oh. Tahun lalu yang lebih panas. Sekarang udah Nah, gue juga nggak tahu tuh tahun lalu tuh apa sih, kenapa sih? gua Awalnya? ya ngebentak gua lah. Yang di podcast dia tuh ngebentak gua. Ya gue tahu itu tempat dia. Gua nggak sepantasnya juga ngelawan. Maksudnya gue juga kebawa emosi kan di situ. Ya udah kita mainnya di luar dan dia katanya mau boxing nih, dan sampai sekarang nih sampai kemarin gue tungguin nggak ada kabar. Katanya dia mau nyiapin tempat sama ringnya, tempat sama tanggalnya. Udah oke, gue ikutin. Cuma dan akhirnya sampai sekarang di HSS yang nyiapin. Oh, Yang yang jadi promotor. Mungkin HSS itu tahu kali crash gue dulu. Ngeri ya, sampai jadi beneran. Berarti pendingnya lama banget ya? Asli. Yang tadinya mau setahun ya? Makanya banyak netizen yang ini nggak percaya kalau gue bakalan ribut sama dia, dan Karena awalnya biasa aja kan, debat kan. biasa aja, terus berantem, terus sekarang nggak ada kabar lagi, ya kan? Nggak ada, maksudnya nggak Lu ada nggak kejelasan. kontekan juga? Nggak kontekan gue. Oh. Udah lama dari pas gue chaos. Oh, dari pertama kali lu udah nggak kontekan Nggak berarti ya? kontekan gua. Nggak Berarti ASS tuh kontek personal masing-masing. Personal. Tiba-tiba jereng aja lu sama. Jereng aja, ya udah. Lu kira bakal sama dia juga apa? Udah tahu? Gue pikir gue bakal diketemuin sama Farel. Oh. Gue pikir Bang. Karena udah ada kecot-kecot di sosmed itu. karena Gua nggak terlalu merhatiin soalnya tuh iya. yang si Farel. Gue pikir gue mau diketemuin sama Farel. Ya udah, kalau gue kan ya udah, daripada ribut di sosmed, apalagi dia nge-tag gue, ya udah gue repost. Nah, nggak lama gue hapus lagi. Anjir, cuma juga. Ya udah nih. Gue dihubungi nggak lama dari itu. Berapa hari tahu, gue nggak tahu ya berapa harinya. Pokoknya gue dihubungi sama tim ISS. Ketemu sama siapa? Ditanya. Sama gue kaget, Katak Bijer. Wah, anjir. makin semangat gue. Wajah. Makin semangat. Berarti gini, berarti ada unek-unek ini mah. Ada unek-unek. Gak apa-apa di sini, Pak. Nanti kan Selain itu ada yang lain ini. gua nggak akan ngaduin lu berdua. Nanti mudah-mudahan ketemuin solusi. Gua pengen, kalau reading gue juga pengen ada lu juga. Ntar mah motoran di sini. Motoran ada Siap, lu siap, juga. Emang lu ada apa? Ada apa sebenarnya? Yang bikin ini yang mah? oke. selain dibentak nggak mungkin lah kalau Iya, mungkin iya. Cuma dibentak gue juga doang. sama teman-teman gue orang Lah, pasal ke air, gue orang yang suka bentak-bentak juga soalnya. Serius, Iya, iya. serius. Gue orang yang suka bentak. Lu tahu kan kayak si Farel apa segala macam. Gue spontanitasnya gitu. Kadang suka bentak teman. Sepele lah menurut gue kalau kayak bentak-bentak mah. Apa sih yang bikin lu kayaknya gedek banget gitu? Apa gimana ya, gue membuat gue pengen banget ketemu sama dia ya, karena emang Kan dulu, sorry gua potong. Kan dulu lu pernah kayak ada beberapa video yang bilang
waktu lu sama Katak lagi set lagi melesit banget tuh, lu sempat kayak oh gue sayang banget nih sama si Katak gitu kan, kalau lagi bikin VT berdua. Kenapa yang sekarang tiba-tiba jadi pengen ngelawan? Nih ya intinya aja nih ya, Ya, waktu itu emang salah satu dari video dia tuh menyebarkan video tentang apa ya, video tragedi adik-adian gue yang almarhum. Oke. Mungkin gue nggak terima di situ. Oh. Ya mungkin gue emang nggak seneng juga. Tiba-tiba pas gue sempat ngomong kayak gitu, dia tiba-tiba dia ngebentak gue jatuhin kursi bangku tempat duduknya. Terus mau lu apa, kata dia begitu. Makanya aduh anjir ya udah. Oh, lu kesinggung banget. Gue kesinggung banget dong bang. Gue maksudnya negor dia lah. Gue negor dia. Dia malah ngebentak gue seakan-akan dia kayak emosi dia yang merasa benar gitu. Ya udah kalau kata gue di luar aja, di luar. Dia gue sempet ngeliat beberapa VT dia yang katanya dia nggak mau kalau ribut di luar, apalagi di jalanan. Oke, gue ikutin boxing. Oke. Sampai sekarang bahkan belum ada kejelasan, sampai HSS tuh yang nentuin. Udah setahun ya? Udah setahun bang. Berarti dengan kesiapan setahun ini lu udah pede? Insya Allah pede. Buat berdansa sama Katak nanti di atas? Gue makan. Anjing! Gue makan doi. Wah gila ini. Ini kan apa? Ini kan boxing kan tanggal 17 Desember ya? 17. Penutupan akhir tahun. Anjing, ngeri. Oh lah. Benar sih kalau kayak gitunya mah ya. Berarti lu sekarang bener-bener ya udah mempersiapkan segala macam ya. Gue kasih terbaik pokoknya. Lu kasih terbaik ya. Lu harus buktikan bahwa lu pernah dibilang inilah itulah. Sekarang waktunya, karena tidak bisa dipungkiri bahwa gue kenal Katak, gue kenal lu juga dari videonya di Bang Jerry. Memang dengan menceritakan tragedi masa lalu lu gitu kan. Nah ini kan pressure yang tingginya tuh ketika lu naik ring tuh orang sangat-sangat menyaksikan latar belakang lu yang sebelumnya. Wah ini sorry ya, wah ini yang suka tawuran nih naik ring kayak Yunus kan emang udah dia jadi sekarang jadi petinju lah ya. Jadi sering lah dia tampil gitu kan. Masalah menang kalah nggak jadi masalah belakangan. Tapi tampilnya mental udah keren gitu kan, udah bagus lah. Nah ini pressure-nya kan pasti wah dibokir nih sama Katak nih. Yang emang pertamanya melesit nama kalian kan, bokir sama Katak. Naik nih di ring nih kan. Berarti dengan persiapan setahun ini lu udah sampai mana nih mempersiapkan itu semua nih? Kan lu pasti karena kalau misalkan naik ya yang emang atlet ya udah aja karena mereka udah biasa gitu kan. Kalau lu kan kayak kemarin belum latihan tiba-tiba naik ring, komentarnya begitu. Wah, parah kan? Parah. Nah, dengan udah di komen begitu, sekarang lu harus membuktikan lagi nih, ya kan? Dan lawannya Katak gitu. Gua nggak bisa nilai apa-apa gitu ya. Waktu itu juga dia dari tim dia juga yang pengen menyediakan ring sempat apa ya namanya? Pertaruhan harga diri. Apaan ya? Pertaruhan harga diri kalau nggak salah. Wah, harga diri kata gue disebutnya. Ya udah kalau gua siap, gue waktu itu siap, akhirnya nggak ada kejelasan, gue nggak latihan tuh sampai bahkan ya gue kayak olahraga aja tapi cuma naik gunung kayak gitu. Nah lama kelamaan gue seneng olahraga naik gunung, ya mau gimana, gue mau kita lupa apa. Gue bingung tadi apa Pak? Lo latihan. Oke. Nah kalau misalkan gue latihan bang ya, gue latihan tuh pas awal-awal panas, yang dia ngajakin ring, gue latihan dong. Serius tuh? Serius gue latihan, walaupun jauh banget tempat rumah gue sampai tempat camp gue. Sejam lah kurang lebih. Di Sumarekon kan, dulu gue latihan buat melawan dia pas rambut gue masih gondrong tuh. Oh iya, benar. Dan akhirnya sampai diejek-ejek badang gitu ya. Anjir, badang. Ya pas rambut gondrong ya. Iya. Badang bener. Nah akhirnya ini nggak ada kejelasan nih dari Katak. Tiba-tiba Alek nih masuk. Oh. Wah kata gua, anjir. Wah abang-abangan ya udahlah mau gimana lagi ya. Sikat baik gua sikat abang-abangannya. Itu gua jujur jadi nggak latihan pas lawan Alek. Itu gua stop dulu beberapa bulan.
tiba-tiba Alek ngajakin, ya udah seminggu atau 2 minggu, berapa lama ya? Seminggu atau 2 minggu ya? Ya 3 minggu naik langsung ring. Gila. Nggak ada camp gua ngelatih buat Alek. Gimana Mang Aep lihat Katak sama Bokir, feeling bakal menang mana? Aduh, nggak bisa. Kalau Enggak, secara ini aja, fisik mah gedean ya apa? power. Power mah kelihatannya ini. Kalau susah banget. gua jujur, kalau ngomongin sama Katak, gua lebih dekat sama Katak dibanding sama lu jujur, ya. Tapi kalau gua nggak bisa remehin semua dua-duanya ya. Dengan naik ring aja nyali kalian udah keren. Nyali kalian udah keren. Nyali kalian udah keren. Tapi lihat persiapan gua nggak tahu kan lu latihan sejauh apa ya. Karena kalau si Katak ini kayaknya masih main motor ya kan. Masih balapan kemarin, terus dia juga mau balapan lagi juga masih Dwi gitu kan. Karena gua lihat yang kan sekarang tinju lagi keren banget nih ya. Kemarin kan gue lihat kayak Celos lagi apa gitu, tinju mereka berlatihan 3 bulan gila-gilaan gitu. Si Parel sampai sempat 6 bulan latihan buat ngelawan Yunus gitu-gitu kan. Ini si Katak main Desember, sekarang ini masih main motor. Tahu bang. Tapi kalau misalkan dia main motor, tapi kalau dia latihan mungkin dia latihan. Cuma emang gua dapat kabar gua privat. Oh, sebelum HSS nunjuk gue lawan Katak ini privat. Gue nggak tahu ya dia latihannya kayak gimana. Ya gue sih ya udah. Yang penting kita siapin diri aja masing-masing. Walaupun lu latihannya lama, yang penting gue siapin diri gue juga. Gue latihan juga. Yang penting di atas ring kita tampil yang terbaik. Menang kalah belakangan. Secara pandangan gue ya, kalau dia nggak bersungguh-sungguh, ini kan waktunya mepet banget ya. Sebulan lagi dong, ya kan? Sedangkan dia masih kayak dia latihan, tapi kan ya kalau gue sih lihatnya jam terbang ya. Kalau mungkin si Katak lebih kayak malas-malas atau nggak giat, tapi dalam kurun segitu, gue nggak tahu sih, ya. Tapi mudah-mudahan dia juga ngasih yang terbaik ya. Masalah menang atau kalah nggak apa-apa. Gue juga waktu dia dulu balap sama mama, gue terus terang aja sama dia. Kayaknya kalau balap menang emak, gue bilang, ya kan. Gue pegang emas, sorry aja tak. Dia kan orangnya fair play juga, nggak jadi masalah juga sama gue. Kalau dia latihannya kayak malas-malasan, gue ngeliat nih, secara gua aja ini mah lu menang sih kayaknya. Ya karena gua nggak tahu lu latihannya sejauh apa. Kalau si Katak ini kan masih kayak main motor balapan itu, anjing ketak lu. Orang mau naik ring lu masih balapan, masih apa segala macam. Tapi mudah-mudahan dia juga bersungguh-sungguh. Jikalau lu menang atau nggak lu kalah, gua bicara lu menang dulu. Kalau lu menang, lu mau berhenti apa mau lu lanjutin terus? Kayak latihan gitu. Main tinju. Enggak kayak Yunus. Kalau Yunus kan kayak Yunus kan terus memang waktu tuh. pas pertama ingat kan waktu kejadian emak balap sama Katak di Sentul. Kita kan bukan nama Yunus. Emang Yunus udah jadi taruh kan. Dia juga udah bilang, "Iya, gua kelas amatir," dia bilang gitu. "Ayo kelas 65," dia bilang gitu kan. Nah, kalau lu gimana nih? Apa mau terjun apa mau udah sampai Katak aja? Kalau gue ya jujur bang, gue sebelum sama pas nggak ada apa-apa ya, maksudnya belum dihubungi sama 5S aja, banyak yang nantang gue. Ada yang mungkin ya, ada beberapa yang mau gue sekarang mau latihan dulu. Ada beberapa yang pengen gue call out. Anjing. Nanti pokoknya nanti. Salah satunya. Anjir. Ya itulah, gue nggak enak nih bang, karena emang nggak apa-apa, nggak apa-apa, slow aja. Siapa slow? Parel sih. Anjir, diri si Parel tuh kalau di call out mulu kemarin nama Ungke, ya kan? Sekarang karena gue nggak jujur sama dia tuh, kayak anjir nih bocah sengah gitu, sengah lagunya. Iya sengah. Tapi sebenarnya dia baik loh, kalau udah kenal baik mas sebenarnya baik sih. CS itu dia salah dia mungkin kesengahnya juga dia lebih dekat ke Katak bang. Mungkin kan sekarang nih gue yang kenalin. Jadi sebenarnya gini, si Parel ini kan memang basicnya model. Dia bukan petinju. Baru-baru sampai dia korbanin berapa belas kilo buat turun sampai buat ngelawan Yunus. Itu gue deg-degan banget gitu kan. Dia mau tampil tuh. Mungkin karena udah terlanjur nyebur nih, ya udah terlanjur basah juga. Jadi ya udah dia terusin kali kan. Terus dia juga mungkin kata gue, kalau lu kesiksa mending nggak usah lah gitu kan. Kasihan juga badan lu. Tapi kalau misalkan lu mau lanjut ya terserah. Mungkin sampai sekarang dia lanjut aja gitu kan.
Ya sebenarnya kalau kenal mah dia baik lah. Dia juga salah satu teman yang dibilang cukup lama kenal sama gua juga. So far gua juga sama dia nggak pernah ada masalah, karena kalau gua marah-marah atau dia marah-marah juga ya saling ngerti aja sih. Mungkin nanti kalau misalkan ya mungkin dia lebih dekat ke kata kali ya. Jadi ya memang karakternya bela temen sih dia tuh. Bela temennya Bela memang Tinggi lah. tinggi lah gitu. Jadi mungkin kerasa dia juga bisa naik ring. Jadi ya kenapa enggak mungkin ya. Jadi nyenggol-nyenggol lu juga mungkin. Berarti banyak ya lu di Bandung ya kesenggol masih inilah masih itulah. Asli. Buset, Mas Circle yang main sama gue semua gitu Aduh, makanya gue ngomong Mang Aep gini. bahkan nangtang Mang Aep. Enggak. Kasihan anak, udah punya anak mah kasihan. Kasihan ya. Ya gue juga suka ingat tuh sama bini gue lagi hamil lagi apa Iya. segala macem. Benar, Gue kemarin kebut-kebutan motor aja, wah nyokap gue udah kayak war. Ah, udahlah. Tapi lu bener ya, ditantang sini lu nggak gempur sama sekali ya. Enggak. Gas terus ya. Gas terus sih gua. Pede terus gua. Sampai pernah IG lu hilang juga tuh. Nah, anjing. Bangsat tuh itu lupa gua ngomongin tuh, Bang. Lupa gua ngomongin itu gara-gara Maska. Ya sebenarnya Oh. itu gara-gara anjing lah Maska. Kenapa? Jadi awalnya maaf Bang, sorry. Ya, nggak apa-apa, Sorry Bang Aep. Minum. Jadi- Ini biar nggak Bahaya, tegang. emosi, Minum. Emosi, Biar tegang, biar Ayo, nggak tegang. santai. Santai. Bahaya. Oke, Iya. terus Oke, gue terusin ya. Jadi sempat Instagram gue hilang, TikTok gue hilang, serius lu? Instagram gue 2 hilang Bang. Yang TikTok lu 50. juga? TikTok gue yang 50K sama 100 ribuan tuh hilang tuh. Waduh, Sama TikTok gue yang berapa itu kan gue lupa. Hah? 800. 800 TikToknya. Hmm. Gara-gara apa di report? Mungkin gara-gara dia ini gara-gara yang nggak jadi ring, nggak jadi ngering. Gara-gara yang waktu itu kan jujur ya, gue waktu itu emang salah juga. Gara-gara dia lagi makan gue tegor. Ya, mungkin dari situ Siapa yang lu tegur? kataknya, gue samperin, gue tegor. Dan mungkin dari situlah sempet ya emosi lah Bang. Dan akhirnya nggak jadi ring, IG gue hilang. Ya, TikTok gue hilang, IG 2 lagi hilang, 50 sama yang 100. Wah, yang alhamdulillah tapi sekarang udah balik nih. Mana ladang cari duit ya Iya kan? kata gue. Ya sekarang nggak munafik lah. Kita Iya. orang punya sosmed yang alhamdulillah Mm-mm. pengikutnya dibilang buat buat gue pribadi itu Cukup. ya. Kalau misalkan segitu dikumpulin serumah mah nggak cukup kan. Makanya itu jadi aset buat kita juga Ya. gitu ya. Kalau misalkan itu hilang ya tempat kita cari makan Iya, juga. bener. Oh, Makanya situ lu malah makin mendidih. Wah, iya kan? makin anjir. Tapi sekarang balik alhamdulillah. Alhamdulillah balik, tapi yang 50 enggak tuh. Sama TikTok gua enggak. Boleh 50. 50. Terus Terus ya udah, nih mungkin ini di atas ring ASS gua push terus nih dia nih. Gua sambil entar pas preskon gua colok anjing lu. malam ini ya preskon ya. Malam ini, Bang. Nah, Datang, Bang. Datang insya Allah. Datang. Pas Kita mah harus penonton aja gua oke. Colok deh matanya. Sebelum support kita mah, Marcel. aduh, Support ini aja. support aja ya, teman. Iya. Mau menang mau kalah, gue pengen lu nanti di kemudian hari jadi baik-baik aja. Semoga, Bang. Serius, gue sekarang lebih takut gak punya banyak teman karena sebenarnya kalau laki-laki tuh kayak kita orang nih di rumah kita kan kayak ya udahlah keluarga nungguin gitu kan. Ya di luar kita hidup sama teman, sama rekan, sama partner kan. Ya kalau kita musuh banyak, kita kesana kemari juga ngeri gitu kan. Benar. Kesini, aduh, Nggak aman nggak jadinya. aman. Kesini punya musuh, kesana punya musuh. Gua juga dulu ada di Bandung yang kayak lu sama katak sekarang, tapi at least yang awalnya memang mereka tidak kenal. Nah, kalau lu kan emang awalnya pernah ribut, terus jadi baikan, Iya. jadi ribut lagi. Pernah ada yang gua akurin juga. Gue seneng lihat mereka jadi akur lagi, jadi main bareng. Gue seneng. Kayak ada juga Mang Aep, gue juga nyatuin Mang Aep, Mang Tino, Ilham dan lain sebagainya. Ada ke yang tadinya nggak suka jadi baik-baik ya. Jadi ya udahlah kita bareng-bareng aja lah gitu kan, bikin apa kek seru-seruan gitu, silaturahmi apa segala macem. Karena kita keluar rumah tuh
kalau kita nggak bawa duit, kita ketemu orang juga jadi koneksi ya kan. Kita juga jadi link-link juga gitu. Yang ujung-ujungnya bakal jadi duit-duit juga gitu kan. Nambah rezeki. Nambah rezeki juga. Jadi memang kalau gue udah kesana gitu. Udah ngeri lah gue kalau misalkan ada orang cari musuh apa segala macam, udah gue diemin aja ngapain gitu kan. Kalau emang sekiranya nggak jelas-jelas amat, gue juga nggak bisa bahagiain semua orang bro, ya kan. Kalau gue, terus kalau misalkan udah kenal dekat, gue seneng gitu kan. Kayak mau ribut lu kayak Katak tuh gue kadang-kadang suka, kok bisa ya mereka berantem nih? Apa nih salah satu dari mereka mukul tuh muka tuh gak tega gitu. Nah tapi ya itulah, kadang-kadang juga lebih banyaknya memang musuh tuh di depan mata kita sendiri ya. Kita nggak usah jauh-jauh cari musuh sono sana katanya depan mata ya. Depan mata kadang-kadang teman kita sendiri. Padahal bahkan orang terdekat kita sendiri. Betul kadang. Tapi gue nggak ngerti ya mungkin hubungan orang kan beda-beda. Kayak gue sama Katak kayak gini, kayak lu mungkin sama gue kayak begini. Ya gue lihat Katak sama ini sejauh ini sama gue baik gitu. Maksudnya dia apa yang gue omongin kadang suka diikutin juga, didengar gitu. Gua sih ini makanya apa nih yang bikin sama si Bokir ini jadi berantem. Gue pengen tahu nanti ya lu udah jelasin tadi. Gue pengen lebih tahu apa sebenarnya permasalahannya yang mungkin kalian bisa jadi sejauh ini gitu ya. Mudah-mudahan lah nanti. Ya tapi nanti mungkin ini kan dari sisi gua aja nih. Dari mungkin, sisi katanya nggak tahu ya gitu. Ya kayak Ilham tadi udah jelasin ke Mang Aep, tapi sekarang dia juga udah minta maaf ke gua, ke lu, ya kan, cuman belum ketemunya aja. Tapi gua yakin Ilham udah ketemu lu juga dia nggak akan bakal kenapa-napa. Iya, bakal baik-baik aja. Dia juga udah titip pesan kemarin, jangan call out dia, ya maafin aja lah. Mungkin kemarin tuh dia hilang atau dia mungkin lagi kabur, lagi apa segala macem ya. Mungkin ke bawah suasana juga kali ya. Gitu. Dia ke bawah suasana, dia punya nyali, tapi dia nggak tahu di atas ring itu kayak gimana. Nah mungkin kejadian di Ciparel. Kan kita juga nonton Ciparel tuh waktu sama si Yunus pertama tuh. Wah gila kata gua, naik ring tuh kayak gini ya gitu. Jadi ya pelajaran juga buat Ilhamnya, jangan sesekali lagi coba-coba buat tang-tang itulah gitu kan. Benar. Akhirnya malah jadi bumerang gitu. So ini mungkin nanti makanya pada mau ditanyain nggak buat Bokir? Nggak ada sih, paling udah aman. Udah tahu persiapannya. Yang penting nanti preskon malam ini kita datang lah ya. Pengen lihat aja benar dicolok apa enggak. Nah itu aja. Kalau Aep mah ya janji dia kan ya harus ditepatin. Bener apa enggak. Udah lihat tutor di Oh iya si ini ya. Gua tahu. Buakau sama siapa gitu ya. Jadi dicolok terus si Buakaunya dipukul digituin, dicolok ya. Perih. Katanya next lu mau melawan Buakau. Anjir. Mati. Ngeri juga Anjir, abis gua bang kayaknya bang. Itu mah ngeri. Tapi mudah-mudahan sih circle yang di Bandung nih, circle Bang Asel, Bang Aep. Bisa satu lah nanti sama satu lah. Gabung lah. Dan gak pecah lah kayak. Udahlah. Dan gak pecah lah kayak circle gua. Oh, circle lu pecah ya. Pecah ya. Malah jadi pada berantem ya. Alek, Yunus. Malah jadi pada berantem ya. Terusnya ya ini pengennya 2 PS2 malahan gua. Siapa? Ya Yunus sama gua, Alek sama Katak. Oh gitu. Nah, itu. Sama-sama ini ya. Sasmita sama Bipuri ya. Masya Allah. Udah tanggung lah kata gua. Dapat sendiri-sendiri. Yunus sama lu. Tapi kan bobot beda. Bisa ya masuk ya. Kan kemarin si Alek sama Yunus ya. Udah lah nggak usah lah. Ngeri lah. Apalagi lu bentar lagi katanya mau nikah. Iya. Lu belum ngerasain, ntar kalau lu nikah nyali lu ciut. Nyali lu cuman mikirin gimana caranya lu besok dapat duit, bini lu bisa masak, dan lu kalau misalkan ntar hamil nih tahu bini, lu mikir anak lu ntar bagaimana. Kalau lu kenapa-napa anak lu napas bagaimana, udah kesana mikirnya. Benar. Pasti beda. Sekarang makanya sebelum lu menikah ya udah habisin dulu masa muda lu, gila-gilain dulu cari duit. Nanti pas udah nikah, nah itu kehidupan sesungguhnya di situ. Lu nanti mau ngelangkah begini aja, gak langsung begini.
kayak ini bener nggak gue injek nggak? Nah, Oke. ntar lu ngerasain dah. Sama sepuh-sepuh nih. Ntar lu ngerasain lah. Gue juga dulu pas belum nikah kan, wah gue di YouTube inilah itulah, nah apalah segala macem petakilan ini. Ternyata pas Udah nikah udah beda udah ya? nikah udah akhir-akhir ini gue jarang banget konten. Bini gue kan lagi apa? Lagi gede-gedenya. Gue jarang keluar rumah. Kalau gue keluar rumah kalau misalnya ada kerjaan, nggak ada, gue di rumah aja. Gue tungguin bini gue pengen apa. Iya. Gue nggak pengen jadi masa lalu gue yang dulu gitu. Lebih ke pengen nih anak gue harus bener-bener gue tahu nih bapaknya gitu kan. Ibunya prosesnya dia ngandung apa segala macam, oh kayak begini. Oh ternyata bini itu kalau lagi hamil begini apa segala macam. Orang yang kayak gimana gue udah kayak bodo amat lah. Udah gue mikir yang di rumah aja dulu lah. Yang penting gue keluar ikhtiar, jalannya bagus, aman segala macam, di rumah juga selamat, udah gitu aja. Ntar lu pas nikah, jebret udah ijab kabul, besokannya udah tuh semingguan tuh pola pikir lu berubah tuh. Yang tadinya ini lebih jadi ini. Tapi semua proses kehidupan itu berjalan. Dan rezeki gue yakin udah diatur. Udah diatur, tinggal kita gimana caranya. Jadi ibarat kalau rezeki tuh sama Tuhan tuh kayak dikasih aja gitu. Kita matoknya lebih banyak ya, kita dapatnya banyak ya, kita matoknya santai ya, dapatnya juga santai gitu ya. Pokoknya mah doa terbaik Cerminan lah. Cerminan pokoknya doa terbaik buat Bokir sama Katak nanti. Mudah-mudahan ini jadi awal ngelepas penasaran kalian aja. Setelah itu hubungan kalian baik-baik lagi. Gue berharap gitu banget sih. Lepas nanti Desember tanggal berapa sih? 17 ya? 17 lu naik ring. Ada yang menang, ada yang kalah. Dari situ mulai lu titik balik lagi ke biasa lagi lah. Nggak usah lu lihat lagi Sasmita, Pipuri, atau dulu dia musuh bebuyutan lu di Jawa. Mudah-mudahan udah itu nggak usah lihat masa lalu, biarlah jadi legenda. Orang mau ngomongin apa lu nggak bisa kan jelasin ke mereka satu-satu juga, bodo amat. Yang penting itu sekarang lu udah di Bandung, have fun di Bandung, nggak usah mikirin apa-apa. Insya Allah nggak bakal ada apa-apa. Enjoy, oke? Respect. So pokoknya segitu aja videonya. Makasih udah nonton. Thank you banget Bang Thank you. Ya, makanya sudah tidak ada yang pertanyaan lagi. Enggak, pokoknya mah Aep mah ngedoain ya kalian berdua ntar di atas ring pada selamat. Soalnya kan ngeri kalau tinju mah. Ngerinya kenapa Pak? Itu bisa aya nu dugikeun ka maot. Soalnya kalau sarung tinju mah luka dalam, Bang. Luka dalam. Luka dalam ngeri. Takutnya kayak gitu. Mudah-mudahan enggak lah. Mudah-mudahan aman-aman aja ya. Sampai segitu aja videonya. Makasih udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum. Warahmatullahi